Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Valina Hiarinisa dari Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. Kali ini kita akan belajar mengenai pertolongan psikologis pertama pada keluarga. Psychological first aid atau pertolongan pertama psikologis adalah pertolongan yang diberikan paling awal, paling dasar bagi orang-orang yang sedang mengalami trauma, sedang mengalami tekanan dalam kurun waktu tertentu. Nah, psychological first aid ini merupakan rangkaian perlakuan, rangkaian treatment yang bertujuan untuk menurunkan atau mengurangi kadar stres yang dialami oleh seseorang setelah terjadinya suatu peristiwa traumatik atau stresor yang menekan terus-menerus sehingga mengurangi dampak-dampak negatif yang mungkin muncul. Mengenai prinsip pertolongan pertama psikologis, yaitu look atau melihat, di sini pertolongan itu bisa berupa bagaimana seseorang memperhatikan keamanan orang lain yang sedang membutuhkan pertolongan psikologis. Jadi misalnya kita mengamati kondisi diri teman atau anggota keluarga kita dan memberikan kebutuhan dasar yang harus segera diberikan. Paling tidak dengan tatapan yang fokus pada individu tersebut, dengan memperhatikan gejala-gejala yang terjadi pada individu jika terlihat memerlukan pertolongan yang lebih lanjut. Prinsip kedua dari pertolongan pertama psikologis adalah listen, yaitu mendengarkan. Nah, prinsip dasar dari mendengarkan ini adalah mendengarkan yang aktif dan hadir. Bagaimana itu? Yaitu mendengarkan dengan telinga, mata, mulut, dan hati kita. Jadi nggak bisa ya meniadakan satu sama lain. Kita tidak mungkin hanya sekedar mendengarkan tapi tidak memahami kontennya. Kita tidak mungkin hanya sekedar mendengarkan tapi tidak ada kontak mata. Atau mungkin kita sambil bermain gadget itu jadi distraktor ya, jadi seperti tidak berarti apa-apa. Kemudian menanyakan secara baik-baik sebenarnya apa yang dibutuhkan, apa yang bisa diceritakan, tentu bukan dengan tergesa-gesa. Kita pastikan dulu kondisinya tidak ada self-harm, tidak ada luka fisik, dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang sehat. Paling tidak kondisi fisik kan bisa terlihat gitu ya. Lalu kita tanya baik-baik, apa yang bisa diceritakan, apa yang bisa aku dengar, apa yang bisa kamu bagi. Mendengarkan aktif ini sebenarnya contoh sederhananya ya, ketika kita sedang mencoba untuk memberikan pertolongan pertama psikologis, tidak mungkin kita menolong psikologis seseorang tapi sambil bermain media sosial, sambil bermain gadget. Tentu itu bukan mendengarkan. Kemudian tanyakan dengan baik-baik, tanyakan dengan tenang kebutuhan apa yang sebenarnya yang diinginkan saat ini. Kemudian kita juga bisa mendengarkan dengan seksama jika individu sudah mulai memberanikan diri untuk bercerita sekaligus membantu menenangkannya. Tentu ini bukan hal yang mudah, tapi inilah pertolongan pertama psikologis yang bisa kita berikan, entah kepada anggota keluarga, teman kita, kerabat, teman kerja yang sekiranya menunjukkan tanda-tanda membutuhkan pertolongan psikologis. Nah, untuk yang prinsip ketiga ini adalah link, yaitu terhubung. Di sini dapat disimpulkan bahwa sebenarnya pertolongan pertama psikologis ini adalah hal yang bisa dilakukan oleh siapa saja, namun perlu ditindaklanjuti oleh psikolog atau psikiater apabila memang dibutuhkan treatment-treatment khusus yang hanya diperbolehkan oleh psikolog dan psikiater. Tentu untuk bagian link ini ya, untuk menghubungkan ini, kita sebagai masyarakat awam bisa membantu menghadapi masalah-masalah sesuai dengan kapasitas kita. Artinya ketika memang permasalahan itu berat, permasalahan itu sudah bukan kapasitas kita untuk masuk terlalu dalam dan memang ada dampak-dampak yang akan jauh lebih berbahaya jika tidak segera ditangani, penting sekali untuk kita memberanikan diri menghubungi psikolog agar segera mendapatkan bantuan.
kita juga bisa sekaligus memberikan informasi yang sekiranya bisa membuat seseorang menjadi lebih tenang. Selanjutnya kita akan membahas mengenai komunikasi terapeutik. Apa sebenarnya tujuan dari komunikasi terapeutik? Yang pertama adalah untuk membangun relasi antara konselor dengan individu yang membutuhkan pertolongan psikologis. Yang kedua adalah agar kita bisa mengetahui, agar kita bisa mengidentifikasi sebenarnya masalah apa yang sedang dialami individu ini. Kemudian dengan konseling terapeutik ini sebenarnya mengajak individu untuk bercerita. Jadi kita bisa mengetahui bagaimana persepsi, bagaimana perspektif individu ini dalam menyikapi masalah yang sedang dihadapi. Lalu melalui konseling terapeutik sebenarnya kita jadi mengetahui apa yang sebenarnya memang dibutuhkan oleh individu. Selanjutnya, konseling terapeutik sebenarnya juga membantu seseorang untuk menemukan solusinya, tapi lewat percakapan, bukan komunikasi searah, bukan kamu seharusnya begini dan begitu, kamu baiknya seperti ini dan seperti itu, tapi lewat percakapan yang sifatnya dua arah. Jadi konselor di sini mengajak kliennya, mengajak individu untuk bercerita dan juga menganalisis masalahnya. Tujuan dari komunikasi terapeutik ini adalah sekaligus memberikan bimbingan kepada individu untuk fokus dan menemukan jalan keluarnya sebagai solusi. Tapi di sini bukan sebuah komunikasi searah. Jadi bukan hanya sekedar konselor menyarankan klien atau menyarankan seseorang untuk melakukan A, B, C seperti itu, bukan. Tapi adanya interaksi, adanya percakapan dua arah dari dua perspektif. Bagaimana sebenarnya perspektif individu tersebut dan bagaimana alternatif yang bisa menjadi solusi. Artinya percakapan ini bisa sedikit menggeser pemikiran-pemikiran negatif agar menjadi lebih adaptif. Untuk tujuan berikutnya adalah membantu individu untuk terbuka. Bagaimana kita bisa mengetahui akar permasalahannya jika kita tidak memberi kesempatan kepada klien, kepada seseorang yang membutuhkan pertolongan psikologis untuk menceritakan sebenarnya apa yang dia rasakan, apa penyebabnya, siapa saja yang terlibat. Komunikasi terapeutik ini sebenarnya bisa meningkatkan self-esteem individu. Karena apa? Dengan melatih individu untuk bercerita, sekaligus dapat meningkatkan kepercayaan diri, harga diri individu tersebut. Tidak hanya itu, sebenarnya komunikasi terapeutik ini akan membantu individu untuk menyelami dirinya, untuk memahami lebih dalam tentang dirinya sendiri, sehingga barangkali memang individu sempat mengalami kebingungan terhadap bagaimana menyelesaikan masalahnya. Tapi dengan adanya komunikasi dua arah dengan konselor, itu akan membantu seseorang untuk memahami permasalahannya, memahami dirinya secara utuh. Tentunya output dari komunikasi terapeutik ini adalah untuk menumbuhkan kemampuan individu dalam mengambil keputusan dan juga memecahkan permasalahan. Situasi atau suasana seperti apa sih yang harus ditumbuhkan dalam komunikasi terapeutik? Ada beberapa hal juga ya. Yang pertama adalah pertimbangkan dari karakteristik konselor. Apa saja itu? Yang pertama, menumbuhkan penerimaan setinggi-tingginya, lalu juga pengertian, mendengarkan dengan seksama, dan tidak menghakimi. Ini adalah PR besar ya, bagaimana kita tetap berusaha ekspresif dengan wajar namun tidak menghakimi permasalahan individu. Berusaha menjadi pribadi yang ramah, yang hangat, yang sabar. 3 kata yang sangat mudah diucapkan tapi memang cukup sulit untuk dilakukan ya. Lalu bagaimana kita untuk terus menumbuhkan empati dan juga tulus, ikhlas, kita berusaha jujur dan juga sungguh-sungguh. Tahun lalu sebenarnya saya sempat menjadi salah satu peserta dari perkuliahan online yang diadakan oleh sebuah universitas di Yogyakarta. Di sini peneliti-peneliti ini menyusun sebuah skala. Skala ini dinamakan skala relasi keluarga yang disusun oleh Center for Public Mental Health.
Nah, skala RK ini untuk menilai bagaimana sih hubungan sebuah keluarga menunjukkan ketahanan keluarga. Apa saja 10 poin itu? 10 pertanyaan itu adalah yang pertama, keluarga meluangkan waktu untuk makan bersama dengan interaksi yang hangat tanpa gadget atau televisi. Nah, menarik ya. Yang kedua adalah masalah dalam keluarga diselesaikan dengan cara diskusi antar anggota keluarga. Di sini akan kelihatan apakah anaknya sering bercerita dengan orang tuanya, apakah anaknya sering membagikan permasalahan yang dihadapi kepada orang tuanya, ataukah malah lebih sering dengan temannya atau guru BK-nya atau guru atau wali kelasnya. Kemudian setiap anggota menghargai satu sama lain, kemudian setiap anggota keluarga menghargai satu sama lain, juga menaati aturan nilai-nilai yang sudah dianut dan disepakati bersama, juga menghargai kepemimpinan orang tua. Bagaimanapun di budaya demokratis sekalipun, orang tua tetap adalah figur teladan yang harus dihormati. Sedangkan anak-anak adalah sosok yang perlu mendapatkan kasih sayang, dukungan, dan juga arahan. Perlu ada nilai-nilai yang ditanamkan sejak dini kepada anak-anak. Poin selanjutnya adalah apakah anak berbakti kepada orang tua, kemudian keluarga ini apakah bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Ini bisa dilihat dari bagaimana interaksi keluarga tersebut dengan tetangganya, dengan tetangga kanan kirinya, dengan RT RW-nya seperti apa, kegiatan apa saja di lingkungan yang diikuti oleh keluarga tersebut. Kemudian keluarga ini sebenarnya mengamalkan nggak nilai-nilai yang sesuai dengan agama yang dianut. Di sini dapat kita pahami bahwa spiritualitas atau religiusitas berperan besar terhadap kesejahteraan psikologi seseorang. Poin terakhir yaitu bagaimana peran ayah terhadap keluarga. Apakah ayah turut berperan dalam pengasuhan dan urusan keluarga? Nah, melalui pengisian skala ini tentu akan ada scoringnya yang akan terbagi menjadi 3. Kalau memang keluarga yang berketahanan itu akan mendapatkan skor 10, jadi skor sempurna ya. Lalu jika range-nya ini antara 6 sampai 9, maka memang keluarga tersebut membutuhkan dukungan sosial. Namun jika skornya kurang dari 6, perlu adanya intervensi psikologis. Jadi dari sini kita bisa membedakan ya, kapan keluarga dikatakan berketahanan, kapan keluarga dinyatakan butuh dukungan sosial dari tetangga, lingkungan masyarakat, tokoh yang disegani di masyarakat, dan kapan keluarga membutuhkan pertolongan psikologis melalui bantuan profesional yaitu psikolog atau psikiater.